Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Alma Latifah, NIM 31 2018 027. Di video kali ini aku akan bahas mengenai media pembelajaran sederhana 3 dimensi. Sebelum ke videonya, mungkin teman-teman yang belum subscribe dulu channel aku. Kalau yang udah, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di like, komen. Oke, langsung aja kita ke videonya. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran sederhana 3 dimensi. Media pembelajaran 3 dimensi merupakan media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media asli, di mana kelemahan media 3 dimensi ini adalah penyajiannya membutuhkan tempat yang khusus, tetapi mempunyai kelebihan peserta didik tidak perlu membayangkan sesuatu hal yang abstrak, melainkan sudah melihat dan mempelajari hal konkret. Media pembelajaran itu salah satunya berupa media pembelajaran 3 dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, tinggi, atau tebal. Media 3 dimensi juga dapat diartikan sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensi. Kedua, jenis-jenis media pembelajaran 3 dimensi. Yang pertama ada model padat. Model padat yaitu memperlihatkan bagian permukaan luar daripada objek yang seringkali membuang bagian-bagian yang membingungkan gagasan-gagasan utamanya dari bentuk, warna, dan susunannya. Contoh model padat yaitu boneka, bendera, bola, anatomi manusia. Kelebihan dari model padat, yang pertama dapat memberikan pengalaman secara langsung, kedua dapat dibuat dalam biaya yang murah, ketiga dapat mengembangkan konsep realisme siswa. Kekurangan dari model padat ada dua. Yang pertama, tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar. Yang kedua, anak tunanetra sulit untuk mengaplikasikannya. Yang kedua yaitu ada pop-up book. Pop-up book merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi. Pop-up book dapat digunakan sebagai contoh untuk menjelaskan konsep-konsep yang sangat abstrak dan memerlukan objek yang konkret pada beberapa mata pelajaran. Kelebihan pop-up book, yang pertama, sifatnya yang konkret lebih realistis menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal semata. Yang kedua, memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan untuk tingkat usia siapa saja. Bahkan dalam pepatah Cina mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Kelemahan pop-up book ada dua juga. Yang pertama, pop-up book tidak mempunyai kelemahan, melainkan memiliki kelebihan tersendiri bagi tunarungu karena penekanan persepsi indera. Yang kedua, mata menjadi suatu kelebihannya. Ketiga yaitu membahas mengenai karakteristik media pembelajaran 3 dimensi. Yang pertama, pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Kedua, penyajiannya berada dalam kontrol guru. Ketiga, cara penyimpanannya mudah atau praktis. Keempat, dapat mengatasi keterbatasan ruang waktu dan indera. Kelima, menyajikan objek-objek secara diam. Keenam, terkadang dalam penyajiannya memerlukan ruangan gelap. Ketujuh, lebih mahal dari kelompok media grafis. Kedelapan, sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu. Kesembilan, sesuai untuk belajar berkelompok atau individual. Dan yang terakhir yaitu praktis digunakan untuk semua ukuran ruangan kelas, mampu menyajikan teori dan praktik secara terpadu. Kelebihan media pembelajaran 3 dimensi. Yang pertama, memberikan pengalaman secara langsung. Penyajiannya secara konkret dan menghindari verbalisme, dapat menyajikan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas, dan dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Kelemahan media pembelajaran 3 dimensi. Tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah besar, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. Untuk membuat alat peraga ini memerlukan biaya yang besar dan anak tunanetra sulit untuk membandingkannya. Itulah pembahasan video kali ini
mengenai media pembelajaran sederhana 3 dimensi. Semoga yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Aku ingetin sekali lagi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, karena aku bakal ngupload mengenai sumber dan media pembelajaran bahasa Indonesia setiap minggunya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.